Shalom, mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa jiwa-jiwa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Bapak, hari ini kami mau diajar oleh Tuhan melalui renungan hari ini. Berbicara atas setiap kami, ajar kami memahami dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di dalam renungan harian. Judul renungan kita hari ini adalah hidup maksimal di dalam keterbatasan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 7
Saudara, saya harap baca dalam satu pasal, Hakim-Hakim pasal 7. Namun saya akan bacakan di ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara-saudara, ada banyak pendapat yang berkata besar atau banyak merupakan salah satu indikator dari kekuatan. Contoh, jumlah harta yang banyak menandakan kekuatan atau kekuasaan. Jumlah rakyat yang banyak menandakan kekuatan dalam suatu negara. Jumlah amunisi yang banyak menandakan kekuatan dari suatu bangsa. Namun saudara, apa yang kita baca dalam teks hari ini adalah begitu menarik. Karena apa yang dialami oleh Gideon berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Gideon ditugaskan oleh Allah untuk mengalahkan Midian yang saat itu diizinkan Tuhan menjajah bangsa Israel karena mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Midian begitu berkuasa dan menekan bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi tidak berdaya, miskin, dan melarat. Dalam penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6. Gideon mengumpulkan 32.000 orang yang akan memerangi 135.000 tentara Midian. Terdapat dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-10. Namun Tuhan mengatakan itu terlalu banyak. Dan lewat seleksi yang dari Tuhan, maka tinggal tersisa 300 orang saja. Dengan hanya jumlah tentara yang sangat minim, yakni 300 orang, serta dengan menggunakan peralatan yang minim, bukan senjata perang, melainkan hanya sangkakala, buyung kosong, dan obor. Tuhan akan menyerahkan Midian yang memiliki pasukan 135.000 orang dengan senjata yang lengkap ke dalam tangan Gideon. Seperti yang ditulis oleh Amsal 21 ayat 31 mengatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bagaimana Allah memilih pasukannya, saudara? Yang pertama, Tuhan mengeliminasi yang ragu-ragu. Di ayat 3, Tuhan menyuruh Gideon memerintahkan agar yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Maka pulanglah 22.000 orang yang takut dan gentar, sehingga tertinggal 10.000 orang. Saudara, apa masalah dengan keraguan dan ketakutan? Keraguan dan ketakutan melumpuhkan. Keraguan dan ketakutan itu akan menular, saudara. Tuhan tidak bisa memakai orang yang meragukan akan kuasa Tuhan. Orang yang meragukan kuasa Tuhan pertanda bahwa ia kurang iman, saudara. Lalu yang kedua, bagaimana seleksi Tuhan memilih pasukannya? Tuhan mengeliminasi yang tidak fokus. Mungkin Gideon terkejut ketika hanya tertinggal 10.000 pasukan, sementara ia harus berhadapan dengan 135.000 orang Midian. Namun kembali Tuhan berkata, itu kebanyakan. Di ayat yang keempat, Tuhan memberikan ujian saringan kedua, yakni dengan meminum air di sungai. Terdapat dua golongan orang yang meminum air. Pertama, yang berlutut sambil menjilat air seperti anjing. Yang kedua, yang berjongkok sambil mengambil air dari tangannya dan meminum dari tangannya. Orang yang meminum dari tangannya adalah orang yang lebih waspada. Jika sewaktu-waktu musuh menyerang, maka mereka akan lebih cepat bergerak daripada mereka yang jongkok menjilat air seperti anjing. Mereka yang menjilat air seperti anjing berjumlah 9.700
dan dieliminasi. Dan sisanya yaitu hanya 300 orang yang dipilih oleh Tuhan. Matius 25 ayat 13 Yesus mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tuhan memilih orang yang berjaga-jaga. Tuhan memilih orang yang fokus, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, Tuhan memakai orang-orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dengan hanya 300 orang pasukan, bagi Gideon tidak ada pilihan lain selain sungguh-sungguh berserah kepada tangan Tuhan. Tuhan mengikis segala sesuatu yang menjadi harapan bagi kita, yang bisa menjadikan kita sombong, yang mau kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan semata. Tuhan bisa memakai yang sedikit, tetapi yang memiliki iman dan kemauan serta fokus dan berjaga-jaga. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Yang kecil dan sedikit bagi manusia tidaklah kecil di hadapan Allah. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Wahyu 3 ayat yang ke-8. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, beriman dengan teguh kepadanya, dan tetap fokus kepada Tuhan, serta selalu berjaga-jaga, maka bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk membawa kita hidup berkemenangan, hidup maksimal meski di dalam keterbatasan. Bagi Tuhan, kecil bukan berarti lemah, dan sedikit bukan berarti kurang. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan oleh Roh-Nya, bukan oleh kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terkadang Tuhan, kami merasa kami tidak mampu, kami kecil, kami tidak punya daya yang cukup. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh dimengerti bahwa bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat yang sedikit ataupun yang kecil, tapi Tuhan melihat iman dan penyerahan hidup kami kepadamu. Fokus dan berjaga-jaga hanya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau selalu fokus kepada Tuhan. Dan kami mau selalu mengandalkan kepada kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan dari diri kami sendiri maupun kekuatan dari orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.